Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 36. 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 36. Kita mempelajari mujizat kedua yang dilakukan oleh Elisa di dalam 2 Raja-Raja 4 ini. Dari 4 mujizat yang dilakukan di dalam 2 Raja-Raja 4 ini, kali ini dia membangkitkan anak perempuan Sunem, membangkitkan anak perempuan Sunem dari kematiannya. 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 36. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 36. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnya dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya, lalu keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, selama ini kita menganggap bahwa mungkin uang itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dia bisa membeli ini, membeli itu, dia bisa membeli kebahagiaan, dia bisa membeli apapun yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita belajar bahwa uang adalah, kekayaan adalah bukan dari segala-galanya. Ya, bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan ini. Ketika kita mati, maka uang tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Tetapi kuasa Tuhan sanggup untuk melakukan apa saja, termasuk membangkitkan orang mati. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita belajar dari perempuan Sunem. Siapa ini perempuan Sunem? Perempuan Sunem ini bukan seperti mujizat pertama, janda miskin, jandanya Nabi yang sudah meninggal. Nabi tersebut meninggalkan hutang dan akibatnya janda miskin ini harus menanggung hutang dari nabi tersebut. Dan akhirnya Elisa membuat mujizat dengan memberikan minyak di dalam buli-buli yang dipersiapkan oleh janda miskin tersebut. Dan pada akhirnya janda miskin itu bisa tercukupi, bahkan untuk masa depannya juga sudah tercukupi melalui mujizat tersebut. Kali ini perempuan Sunem bukan seperti janda miskin. Perempuan Sunem adalah orang yang cukup mampu. Kenapa saya katakan cukup mampu? Karena di dalam ayat 9 dan 10 saya akan bacakan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah Dialah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdindingkan batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, semua beja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Ya. Jadi perempuan Sunem ini adalah orang yang baik hati, murah hati, dan sudah barang tentu dia adalah orang yang mampu. Karena apa? Dia melayani hamba Tuhan, bahkan bukan hanya sekedar dia memberi tumpangan, tetapi juga membuatkan sebuah kamar di bagian atas rumah mereka untuk supaya Elisa kalau datang, Elisa boleh tinggal di situ. Ya, perempuan ini kaya dan baik hati.
Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, anaknya ternyata meninggal. Dan ketika itu Elisa mengetahui, Bapak Ibu, konsentrasi kita bukan pada apa yang dilakukan Elisa terhadap anak itu. Dia meniarapkan badannya di atas anak tersebut, kemudian keliling kembali dia meniarapkan badannya di atas anak itu sampai anak itu hidup dan bersin 7 kali. Jangan konsentrasi pada caranya, tetapi konsentrasi kuasa Tuhan. Dia memakai Elisa untuk menjadi saluran kebangkitan buat anak perempuan Sunem tersebut. Dan pada akhirnya kita ketahui bahwa anak tersebut akhirnya bangkit. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semula perempuan Sunem itu sedih. Mungkin dia frustrasi, putus asa. Oleh karena apa? Anak kesayangannya sudah tiada. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apa saja yang tidak bisa diperbuat oleh perempuan Sunem itu, yaitu membangkitkan orang yang mati. Sekalipun perempuan Sunem itu punya uang, tetapi dia tidak bisa membeli kehidupan ini. Dan akhirnya melalui Elisa, kebangkitan pun terjadi pada anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kali ini kita belajar daripada perempuan Sunem ini, bahwa kehidupan kita amat sangat tergantung dari Tuhan, bukan dari uang, harta, ataupun segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Mungkin Tuhan tidak seperti perempuan Sunem ini, anaknya mengalami kebangkitan, tetapi kita bersyukur karena apa? Kita mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Kita mengalami kelahiran baru. Sesungguhnya dulu ketika kita masih hidup di dalam dosa, terikat dengan dosa, kita mengalami kematian rohani, dan ujung-ujungnya adalah hukuman kekal. Tetapi puji Tuhan, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan buat kita yang percaya kepadanya, Tuhan akan berikan kehidupan kekal buat kehidupan kita. Surga menantikan kita. Tapi bukan hanya itu saja. Ketika kita percaya, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dia membangkitkan roh kita, dan roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, menolong kita dan membuat kita mengalami kelahiran baru. Kita bangkit dari kematian rohani kita, dan kita menjadi manusia baru, anak-anak Allah, murid Kristus. Dan kita diberikan kuasa untuk bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang mainstream, yang terikat dengan dosa, jatuh bangun dengan dosa, tapi kita hidup sebagai anak-anak Allah yang hidupnya sesuai dengan rencana Allah dan hidupnya dipakai oleh Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar untuk mengucap syukur untuk keadaan kita. Mungkin kita tidak seperti perempuan Sunem itu, tetapi kita bersyukur karena kita mengalami kebangkitan dari kematian rohani menjadi anak-anak Allah, menjadi orang percaya yang hidupnya pada akhirnya akan menerima hukuman kekal, bukan kematian rohani yang kekal, yakni hukuman kekal di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan berikan atau janjikan kehidupan kekal. Shalom, Tuhan memberkati.